Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Masih menjalankan sunnah Nabi, dan umat yang masih menjalankan sunnah Nabi itu berarti umat yang mereka masih dalam hidayah Allah menjalankan syariat sebagaimana yang diturunkan, tidak menambah-nambah, tidak membuat hal yang baru. Akan tetapi beliau Syekh Nuruddin Aitar memberikan suatu peringatan di sini. Kata beliau, istihbabut ta'jil bil fitri mahalluhu at-tathabbut min dukhuli waqtihi. Disunnahkan untuk menyegerakan berbuka itu tempatnya adalah setelah dipastikan tenggelam matahari. Dan sering sekali kejadian, dan kita dengar cerita bahwa banyak orang yang tidak sengaja ataupun ya berbuka puasa agak cepat karena ya boleh jadi ada salah azan di HP-nya ataupun ya salah melihat jam dan lain-lain. Maka beliau memberikan teguran di sini bahwa disunnahkan untuk cepat berbuka itu kesunahannya dimulai setelah kita memastikan bahwa ini sudah maghrib. Kita bedakan antara ta'jil dengan isti'jal. Isti'jal itu terburu-buru. Tidak disyariatkan untuk terburu-buru. Ketika sedang menunggu maghrib misal, ini sebentar lagi maghrib, air sudah ada di tangan, siap-siap seperti ini. Jadi begitu azan langsung minum. Tidak kita pastikan apakah itu benar azan di tempat kita atau mungkin azannya di HP orang, yang mana orang tersebut kadang-kadang berasal dari sini yang lebih cepat maghribnya 2 atau 3 menit. Maka secara tidak sengaja kita sudah membatalkan puasa kita, dan ini tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah pastikan sudah masuk waktu maghrib, sudah tempat kita sudah azan, oke, baru kita berbuka. Cepat berbuka setelah dipastikan waktu berbuka sudah tiba. Kemudian kita ingat bahwa dalam ayat di mana Allah sampaikan kewajiban Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di sana Allah sebutkan apa? Di bawahnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kalian susah. Maka agama ini sudah Allah buat sangat mudah dan sesuai dengan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Ketika kita melihat kuantitas daripada suatu kewajiban di dalam rukun Islam, misal dimulai dari salat, kemudian zakat, kemudian puasa, dan kemudian haji, semakin berat ibadahnya, semakin sedikit pelaksanaannya. Misal haji, dari semua itu yang paling susah adalah haji. Berapa kali? 1 kali seumur hidup, karena itu yang paling susah. Di bawahnya adalah puasa. Berapa kali? 1 bulan dalam setahun. Kalau seandainya Allah syariatkan haji setiap tahun ataupun puasa setiap hari, kita pasti tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Kemudian ketika zakat, Allah juga kaitkan dengan haul, dan sudah genap setahun. Ataupun kalau di zakat tumbuh-tumbuhan ketika sudah panen. Kemudian jumlahnya pun sedikit, 2,5 atau 5% atau 10%, tergantung jenis barangnya. Ibadah yang paling mudah yaitu salat, yang tidak perlu modal banyak. Anda hanya perlu wudu, tidak ada air tayamum. Kemudian menutup aurat. Setelah itu menghadap kiblat, mulai salat. 5 menit, 10 menit selesai. Ini hal yang sangat mudah, mampu dilakukan oleh semua orang. Maka Allah syariatkan lebih banyak, sehari 5 kali. Porsi ibadah juga sesuai dengan Allah sesuaikan dengan kemampuan manusia untuk menunaikannya. Di antara contoh yang lain di mana Allah memberikan kemudahan dalam berpuasa adalah Allah syariatkan rukhsah, yaitu keringanan bagi orang yang sakit.
maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian sakit ini dilihat lagi. Kalau seandainya sakitnya sakit sementara, demam atau yang semacamnya, yang hanya beberapa hari, yang nanti setelah puasa, setelah Ramadan ada kemungkinan sembuh, maka diwajibkan adalah mengqadha ketika di Ramadan, diberikan keringanan tidak berpuasa karena sakit. Setelah Ramadan diwajibkan untuk mengqadha pada hari yang lain. Ada tipe yang kedua, yaitu sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sakit al-maradul muzmin kalau bahasa Arabnya, yang memang tidak sembuh-sembuh. Ketika di bulan Ramadan dia mempunyai uzur itu, setelah keluar dari Ramadan uzur itu masih ada, maka bagaimana bagi orang yang seperti ini? Tidak diwajibkan qadha, tapi yang diwajibkan adalah membayar fidyah. 1 mud kalau dikonversikan ke gram sekitar kurang lebih 600 gram. Itu dalam sebahagian kitab disampaikan 595. Kita bulatkanlah 600 gram. Dalam fikih manhaji disampaikan 600 gram. 600 gram kemudian diberikan kepada orang fakir miskin. Kita lihat di kampung kita siapa yang membutuhkan, maka kepada beliau kita berikan. Untuk 1 hari 1 mud. Kalau 30 hari maka berarti 30 mud. Berikutnya, di antara bentuk keringanan juga adalah Allah memberikan keringanan bagi musafir untuk berbuka. Ini disampaikan dalam Sahih Muslim. Hadisnya beliau memuat di sini lebih dari 20 hadis mengenai masalah rukhsah bagi seorang musafir. Di antaranya adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Kunna nabzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Kami pernah berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perang dengan Nabi pada bulan Ramadan. Faminna as-shaimu wa minna al-muftir. Di antara kami, yaitu para sahabat yang bersama Nabi, ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Fala yajid as-shaimu 'ala al-muftir wa al-muftiru 'ala as-shaim. Orang yang berbuka tidak merendahkan orang yang puasa, orang yang puasa juga tidak merendahkan orang yang berbuka. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan. Para sahabat melihat bahwa orang yang punya kekuatan kemudian dia berpuasa, orang yang kuat kemudian dia berpuasa, maka itu hal yang baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Mereka juga melihat orang yang lemah kemudian berbuka, itu juga hal baik. Di hadis ini konteksnya adalah dalam keadaan safar. Ini jelas ketika Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan kami ikut berperang. Berarti mereka sudah keluar dari kota Madinah menuju ke tempat lain. Ini dalam keadaan safar. Kemudian keringanan yang diberikan adalah para sahabat ada yang berbuka dan ada yang tetap puasa. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa dalam keadaan safar Anda berbuka itu boleh, Anda berpuasa itu juga boleh. Dua-duanya dibolehkan. Kemudian ketentuannya bagaimana? Barang siapa yang kuat dan mampu, dia berpuasa, itu hal yang baik bagi dia. Barang siapa yang lemah dan tidak mampu, dia berbuka dan itu hal baik bagi dia. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengucapkan wallazi yatarajjah qaulul jumhur, dan yang kuat adalah pendapat jumhur, walakin qad yakunu al-fitru afdal liman ishtadda alaihi as-shaum wa tadarrar bihi wa kadzalika man dhanna bihi al-i'rad an qabulir rukhsah. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa kalau memang Anda sehat, maka lebih baik untuk melanjutkan puasa. Kalau seandainya perjalanan ini tidak memberatkan Anda. Akan tetapi berbuka puasa bagi orang yang lemah dan yang safarnya membuat dia kesulitan, liman ishtadda alaihi as-shaum, yang baginya berat puasa, maka al-fitru afdal, lebih baik dia berbuka, tidak berpuasa.
Ataupun kalau seandainya puasa ini memudaratkan dia, lebih baik juga berbuka. Itu yang beliau sampaikan. Kemudian akhlak yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, akhlak para sahabat dalam masalah ini adalah orang yang berbuka tidak merendahkan orang yang puasa. Orang yang puasa tidak merendahkan orang yang berbuka. Maka jangan sampai kita ketika kita melakukan perjalanan ada teman, kawan atau orang yang berbuka puasa dalam perjalanan karena merasa ini sudah saya capek, sepertinya tidak mampu untuk melanjutkan puasa, susah sekali. Kemudian dia berbuka puasa. Tidak boleh menghinanya, mengatakan kamu kuat, kok begini dan begitu. Kita menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti hatinya. Adab para sahabat tidak demikian. Akhlak para sahabat adalah yang berbuka puasa itu adalah sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah. Itu syariat Allah juga. Berbuka puasa bagi orang musafir itu syariat Allah. Berpuasa bagi orang musafir itu juga syariat Allah. Maka jangan merendahkan, jangan mengejek orang yang menjalankan syariat Allah. Juga bisa diambil dari hadis ini bahwa para sahabat ketika mereka berpuasa, mereka benar-benar menjaga lisan mereka dan juga menjaga hubungan mereka. Maka di sini kita ambil pelajaran dari akhlak para sahabat adalah ketika di bulan Ramadan kita gunakan juga bulan ini untuk menjadi bulan kita melatih lidah kita. Di antaranya adalah apa? Kalau misalnya sebelum bulan Ramadan kita cepat sekali mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, maka kita niatkan, kita azamkan sebulan adalah waktu kita latihan untuk menahan lisan kita. Begitu juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa ketika kita mengatakan sesuatu adalah ketaatan, taat itu bukan hanya salat, zakat dan haji, tapi ketaatan itu lebih umum. Fattaqullah wa aslihu zata bainikum. Takwa kepada Allah juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Baik akhlak kita dengan akhlak kita mempunyai akhlak yang baik dengan orang lain, itu juga bentuk ibadah, itu juga bentuk taat kita kepada Allah Ta'ala. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita memperbaiki ibadah kita, yaitu ibadah akhlak dan ibadah silaturahmi dengan sesama manusia. Ini momennya. Jangan sampai kita menggunakan momen Ramadan ini sebagai momen untuk kita menambah minyak di atas api, membuat keributan ataupun membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan khilafiyah, yang mana efeknya adalah membuat sesama umat Islam saling marah, saling benci. Ini bukanlah hal yang baik untuk kita angkat ketika di bulan Ramadan. Tapi yang kita angkat adalah bagaimana cara kita membangun hubungan silaturahmi yang dulu sebelum Ramadan kita marah-marahan, ya sekarang setelah Ramadan kita berbaikan. Dan kita ingat satu kisah, dan kita tutup kajian hari ini dengan kisah ini yang diceritakan oleh Abu Musa Yunus As-Sadafi. Beliau mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling cerdas, kata beliau. Bagaimana? Beliau mengatakan, nazartuhu yauman tsumma iftaraqna. Aku pernah berdebat dengan beliau pada suatu hari, kemudian kami berpisah. Setelah beberapa lama, Imam Syafi'i mendatangi beliau, tsumma laqiyani. Kemudian Imam Syafi'i mendatangiku, wa akhadha biyadi. Beliau memegang tanganku dan beliau berkata, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa inna nattafiq fi mas'alah. Tidak bisakah kita tetap bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam suatu permasalahan? Itu adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa bagaimana ketika para ilmuwan, ketika para ulama dan intelektual berbeda kesimpulan, tapi perbedaan tidak menyebabkan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.